perasaanmu menjalani keseharian di pondok? Apa yang membuat kamu bahagia? Kalau aku ngejalanin hari di pondok tuh ya bahagia-bahagia aja gitu. Tenang, walaupun ada ya sedikit gangguan tapi itu nggak ngaruh kok ke ketenangan dan kebahagiaan di pondok. Terus yang paling bikin aku bahagia tuh ketika punya waktu yang berkualitas. Apa ya, berarti me time namanya. Nah, jadi punya waktu yang berkualitas tuh bener-bener bisa nenangin diri, bener-bener bisa untuk ya berpikir hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kalau aku punya waktu me time tuh biasanya dipakai buat nulis. Ya nulis apa aja, buat coret-coret atau apapun di buku khusus coret-coret. Jadi kayak di situ tuh tertuang semua gitu emosi di hari itu. Jadi punya waktu tersendiri tuh kayaknya wah banget. Menurut kamu, apa sih hal terbaik yang kamu punya dalam diri kamu? Kalau menurut aku ya, setelah pengamatan pribadi nih, itu aku tuh bisa menghargai perasaan orang lain gitu. Jadi ketika misalnya apa ya, orang lain tuh misalnya ya adik kelas tuh punya candaan yang menurut aku tuh garing gitu, candaan menurut aku tuh nggak lucu. Nah, aku ngerasa di situ aku tuh bisa nyikapin mereka. Jadi aku nggak ngehina mereka, aku ngehargain mereka, malah biar nggak diem banget, aku pura-pura nggak tahu aja. Jadi kayak kesannya emang bener-bener aku antusias gitu sama pertanyaan, sama yang diajukan, apa yang diajuin mereka tuh. Jadi kalau menurut aku sih itu, jadi bisa untuk ngehargain perasaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan gitu. Jadi ketika orang lain tuh punya masalah atau punya punya masalah dan gangguan gitu, jadi aku ikut ngerasain gitu. Jadi kalau menurut aku harapan kedepannya ya semoga aku nggak apa ya, perasaan ini terus ada dan terus bisa ngayomin ke yang lain gitu. Pertanyaan yang ketiga, kalau ada satu hal dalam diri kamu yang ingin sekali kamu perbaiki atau tingkatkan, apa? Kalau menurut aku yang pengen aku tingkatin tuh yang pertama sosialisasi. Jadi kayak sekedar untuk menyapa, berterima kasih sama minta maaf. Nah, itu pengen banget ditingkatin. Saya kalau menurut aku tuh ada 3 kata ajaib dalam dunia ini, yaitu terima kasih, minta maaf, sama minta tolong. Nah, itu tuh kayak kesannya kata-kata itu sepele gitu. Tapi sangat ajaib gitu kalau misalnya kita butuh bantuan, minta tolong gitu, nggak asal nyuruh. Nah, kalau menurut aku sih itu. Paling sama ini sih, kalau di akademik paling matematika sama bahasa Inggris. Tapi kayak kalau menurut aku untuk melihat perkembangan zaman, menurut aku kedepannya itu bakal penting banget matematika sama bahasa Inggris. Udah, lanjut pertanyaan keempat. Menurut kamu hubungan kita selama ini gimana? Apa yang paling kamu suka dari cara Bapak mendidik atau berinteraksi? Kalau aku sih yang paling aku suka tuh kayak kalau bapak tuh konsisten gitu. Konsisten misalnya contoh aja ngelihat apa ya, ngelihat Rashid gitu, ngelihat adek tuh terus dipantau sholatnya sama mama sama bapak, terus dipantau ngajinya, itu kayak wah banget gitu, ada sekonsisten ini gitu, maksudnya bener-bener niat gitu. Sama kalau aku ngeliat dari bapak tuh kayak lebih ke contoh gitu, misalnya kayak ya sederhana aja kayak sholat sunnah, tahajud, bangun malam, itu kayak sederhana mungkin kalau menurut bapak ya, tapi kalau kataku tuh contoh nyata gitu, jadi supaya bisa ditiru. Jadi kesannya, wih bapak ngelakuin nih, ikutan gitu. Jujur, ada nggak hal dari Bapak yang bikin kamu kurang nyaman? Mungkin cara cara Bapak menegur atau menasihati kebiasaan tertentu. Kalau aku ngelihatnya tuh ya sedikit ya, atau bahkan
hampir nggak ada, karena ya selain aku jarang di rumah, terus aku dari kecil mondok juga. Kalau aku ngeliat cuma satu ya, sabar. Sabarnya tuh kurang, apalagi kalau dalam sesuatu, dalam mencari barang misalnya, atau ya apalah gitu, hal-hal sepele gitu, sabarnya kurang. Jadi kalau ngelihatnya tuh gimana gitu. Tapi ya kalau kayak walaupun kayak gitu juga nggak ini kok, apa maksudnya, kalau misalnya bapak sabarnya kurang, aku nambahin sabarnya gitu, jadi biar nggak kurang, kayak gitu kali. Kalau bapak ingin jadi bapak yang lebih baik buat kamu, menurut kamu gimana? Supaya bapak perlu ngapain? Kalau aku tuh melihatnya ya mungkin lebih sabar lagi gitu, sabarnya ditingkatin lagi, karena kan itu contoh juga. Itu ya buat contoh buat adik-adik juga gitu. Jadi ntar kalau misalnya bapak sabar, ya nanti adik-adik aku tuh ikut sabar gitu, punya juga pastinya. Kadang bapak kepikiran sebagai anak laki, apa sih yang kamu harapkan dari sosok seorang bapak? Kalau aku berharapnya ya lebih ke contoh, karena kalau aku tuh lebih megang prinsip yang kalau ngelakuin sesuatu tuh silent gitu, jadi nggak perlu banyak omong, intinya banyak hasilnya gitu, ada hasilnya. Jadi lebih ke contoh, terus ya nggak perlu, kalau bukan nggak perlu merintah ya, maksudnya perintah tapi menyontoh juga gitu, menyontohkan. Jadi biar nggak omdo, kalau kata orang tuh asal omong doang gitu, nggak mau ikut ngelaksanain apa yang diperintahin gitu. Apa hal yang pernah bapak lakukan buat kamu yang benar-benar bikin kamu merasa dihargai? Kalau aku tuh saat paling merasa dihargai itu ketika apa ya, omongan atau pendapatku tuh didengar gitu. Jadi ketika bapak mendengarkan pendapatku tuh rasanya tuh wah banget gitu, aku merasa dihargai banget karena aku punya pendapat didengar. Dan bahkan terkadang ya, atau bahkan sering, pendapatku tuh dijadiin patokan gitu, malah jadi oh ternyata aku punya andil besar dalam keluarga gitu. Ada nggak momen ketika kamu sebenarnya ingin cerita tapi nggak jadi? Kenapa waktu itu kamu milih nggak cerita? Takut? Ada waktu itu mau cerita sesuatu, tapi karena waktu itu milih nggak cerita tuh gara-gara waktunya kurang tepat. Jadi kayak waktu itu bapak baru pulang kerja, kayak capek. Aku ngerasa wah mungkin besok atau kapan-kapan kali ya ceritanya, tapi giliran pas mau cerita malah lupa. Nah itu tuh nyebelin banget, dan sampai sekarang malah beneran gak ingat. Apa hal yang selama ini kamu ingin banget bapak tahu tentang kamu tapi belum pernah kamu ungkapin? Aku tuh hal yang pengen banget supaya biar bapak tahu tuh ini, kalau menurut aku ya, potensi. Jadi tuh aku pengen tuh kayak bapak bener-bener tahu misalnya aku tuh punya potensi lebih. Jadi ya potensi itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Ya supaya biar bapak tahu, biar biar aku bermanfaat gitu. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu lebih suka bapak kasih solusi atau dengerin aja dulu? Kalau aku lebih suka di apa ya, dengerin dulu gitu. Ya didengerin dulu, kayak kalau dengan didengar itu kayak lebih merasa dipahami, lebih merasa dihargai gitu, ceritaku tuh didengar gitu. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu lebih suka bapak kasih solusi atau dengerin aja dulu? Kalau aku lebih suka di apa ya, dengerin dulu gitu. Ya didengerin dulu, kayak kalau dengan didengar itu kayak lebih merasa dipahami, lebih merasa dihargai gitu, ceritaku tuh didengar gitu. Kamu pernah nggak ngerasa bapak terlalu sibuk?
atau kurang ada buat kamu? Kalau iya, kapan terjadi dan gimana perasaan waktu itu? Ya kalau aku sih ngeliatnya nggak pernah ya, soalnya dari ya apalagi udah mulai masuk SMP ini aku belajar buat cari waktu gitu. Jadi kalau misalnya pengen cerita tuh selalu nyari waktu dulu. Jadi usahain aku ada waktu dan bapak juga ada waktu gitu. Ada nggak momen di mana kamu ngerasa bangga atau kagum sama bapak? Kapan dan kenapa? Ada waktu itu tuh pas ikut bapak servis tuh. Jadi waktu itu pas ikut bapak servis tuh aku tuh udah capek gitu, udah capek. Dan waktu itu tuh langsung lanjut ke servisan berikutnya, langsung lanjut ke rumah yang lain tuh. Nah kataku, ini nggak capek-capek apa gitu. Kayak, nah disitu tuh kagum gara-gara ya kayak nggak ada ininya apa, semangatnya tuh kayak nggak berkurang gitu. Ya walaupun sama-sama capek tapi mungkin karena semangat gitu. Ya aku ya ikut ketular semangatnya. Setelah kerja atau kelas apa kamu ingin jadi bapak? Kamu pengen jadi bapak seperti bapak atau mungkin cara lain? Apa ingin beda? Apa ingin seperti bapak seperti ini? Kalau aku yang pengen aku tiru tuh pertama dari kerja keras sama pantang menyerahnya itu loh. Kataku, wah jadi patut buat jadi contoh. Habis itu ya kerja keras sama pantang menyerah. Dan yang pengen aku rubah ya mungkin sabar ya, kesabaran sama cara ngadepin masalah itu loh. Jadi lebih gampang mengelola emosinya tuh lebih tenang. Jadi aku punya prinsip kalau misalnya tuh apa ya, emosi itu nggak ngerubah apa, emosi itu malah memperburuk keadaan gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya sabar, masalahnya diurai satu-satu, nanti ujungnya ketemu jalan. Nah itu. Kalau kamu bisa menghabiskan sehari penuh sama bapak tanpa gangguan, kamu mau ngapain? Aku pertama pengen cerita-cerita, habis itu sama ini apa, pengen cerita-cerita tuh pengen denger cerita-cerita masa kecilnya bapak tuh. Jadi setiap kali denger setiap kali denger cerita masa kecilnya bapak tuh kayak gimana gitu. Oh ternyata zaman dulu tuh begini gitu. Nah, pengalamannya kan banyak. Jadi aku ngelihatnya tuh apalagi untuk aku yang suka sejarah tuh kayak oh ternyata bapak aku bagian dari sejarah. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada bapak saat ini? Yang aku pengen sampein tuh yang urgent banget kalau kataku itu ya yang diulang-ulang sih sabar kayaknya. Ya supaya maksudnya biar kita saling kompak apa bisa lebih kepeduliannya lebih terbangun, lebih terjaga, suka akrabnya tuh lebih makin deket gitu. Soalnya kan ya sabar gitu, sabar dengerin cerita-cerita, sabar dengerin segala macem gitu. Jadi enggak ya keluh kesah tuh didengarkan gitu. Ya, udah sih mungkin itu aja untuk sekarang ya. Untuk kedepannya mungkin ada lagi.